Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Farizal Kurniawan dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang ekspor. Pertama, karat remah. Yang kedua, lada hitam. Yang ketiga, batu bara. Yang keempat, getah pinus. Yang kelima, kelapa. Di sini pertama saya akan membacakan tentang pendahuluan. Ekspor adalah mengeluarkan barang dari daerah pabean. Ekspor adalah orang yang melakukan kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean. Ekspor adalah kebalikan dari impor. Negara pada umumnya sangat mendorong agar ekspor meningkat. Banyak cara atau kebijakan yang ditempuh oleh suatu negara dalam rangka mendorong ekspor antara lain: satu, perbaikan atau rehabilitasi kapasitas produksi, khususnya komoditi ekspor. Yang kedua, diversifikasi dalam komposisi ekspor, yaitu mengadakan perubahan-perubahan susunan barang-barang ekspor dan jalan meningkatkan barang-barang ekspor lama atau menambah jenis hasil ekspor baru. Yang ketiga, peningkatan mutu barang yang akan diekspor sehingga menambah nilai. Yang keempat, perluasan daerah pemasaran di luar negeri. Yang kelima, memperkuat lembaga-lembaga pemasaran seperti penyempurnaan tata niaga komoditi ekspor non migas. Keenam, pengelolaan lebih lanjut serta perbaikan pola pemasaran hasil produksinya. Yang ketujuh, suatu kegiatan ekspor dapat berkembang jika barang-barang adalah barang yang laku di luar negeri serta mendatangkan keuntungan bagi yang menjual. Ekspor kebunan dan pertambangan merupakan salah satu sektor komoditi ekspor Indonesia. Contohnya dalam perkebunan yaitu karet remah, kelapa, getah pinus, dan lada hitam. Di sektor pertambangan, Indonesia mengekspor batu bara, salah satu komoditi perkebunan sampai saat ini berperan sebagai andalan penghasil devisa negara dari non migas. Sektor pertanian, di mana ekspor perkebunan Indonesia terlihat cukup stabil pada tahun 2015 sampai 2019. Pertama saya akan menjelaskan karet remah. Karet karet rem Indonesia merupakan produsen karet terbesar kedua di dunia setelah Thailand. Karet yang diperjualbelikan di pasar domestik maupun luar negeri berbentuk karet alam dan sintetis. Sebagian besar karet yang dihasilkan di Indonesia adalah bentuk karet alam, dan 70% karet alam Indonesia berhasil menjual karet remah. Ditunjukkan pada ekspor karet remah di atas, Indonesia menurut ekspor dalam juta dan volume ekspor dalam ton. Nilai ekspor dimulai tahun 2015 sebesar 2.543,5 ton dengan nilai sebesar 3.500. Pertama, karet remah. Indonesia merupakan produsen karet remah terbesar kedua di dunia setelah Thailand. Karet yang diperjualbelikan di pasar domestik maupun luar negeri berbentuk karet alam dan karet sintetis. Sebagian besar karet yang dihasilkan Indonesia dalam bentuk karet alam, dan 70% karet alam Indonesia diproduksi menjadi karet remah. Karet remah merupakan karet alam yang diolah secara khusus sehingga mutunya terjamin secara teknis. Karet remah digunakan sebagai bahan baku untuk memproduksi ban. Untuk permintaan karet remah dunia meningkat seiring dengan peningkatan industri otomotif. Ketatnya persaingan antara produsen karet remah di dunia menuntut Indonesia untuk dapat bersaing dengan produsen karet remah negara lain. Untuk itu, karet remah yang dijual di luar negeri harus dapat bersaing dalam hal mutu, kuantitas penjualan dengan negara produsen karet remah yang lain. Dari data ekspor di atas, dari data ekspor karet remah Indonesia di atas, pada tahun 2015 Indonesia mengekspor 2.543,5 ton dengan nilai sebesar 3.564,1 juta US dollar, mengalami penurunan sebesar 2.400. Yang kedua, lada hitam. Lada hitam merupakan rempah-rempah yang sangat populer di dunia. Pada tahun Indonesia salah satu negara pengekspor lada hitam. Pada tahun 2015, Indonesia mengekspor sebesar 33.437,1 ton dengan nilai sebesar 302,5 juta US dollar. Pada tahun 2016, Indonesia mengalami
ekspor lada Indonesia mengalami penurunan sebesar 28.598,1 ton dan nilai sebesar 220.679,4 juta US dollar. Pada tahun 2017 mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar 15.827,5 ton dengan nilai sebesar 87.168,4 ton 4 juta US dollar. Pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 14.129,3 ton dengan nilai sebesar 41.716,3 juta US dollar. Pada tahun 2019 meningkat sedikit yaitu sebesar 17.415,1 ton dengan nilai sebesar 43.125,4 US dollar. Yang ketiga, batu bara. Indonesia adalah salah satu produsen dan eksportir batu bara terbesar di dunia. Sejak tahun 2005 ketika melampaui produksi Australia, Indonesia menjadi eksportir terdepan batu bara termal. Proporsi signifikan dari batu bara termal yang diekspor terdiri dari jenis kualitas menengah antara 5.100 dan 6.100 kal per gram. Ada banyak kantung cadangan batu bara yang kecil terdapat di Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Namun demikian, 3 daerah dengan cadangan batu bara terbesar di Indonesia adalah Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Batu bara Indonesia berkisar antara 70-80% dari total produksi batu bara, sisanya dijual di pasar domestik. Dari data ekspor batu bara di atas, nilai ekspor batu bara pada tahun 2015 sebesar 14.717,3 US dollar dengan berat 387,4 ton. Pada tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 12.914,6 US dollar dengan berat sebesar 329,8 ton pada tahun 2017 dan mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebesar 17.877,0 US dollar dengan berat 299,4 ton pada tahun 2018 dan pada tahun 2019 meningkat sebesar 20.631,3 US dollar dengan sebesar 341.124,3 ton. Yang keempat, getah pinus. Getah pinus merupakan produksi pertanian Sulawesi Tenggara yang diminati mancanegara selain produk pertanian unggulan ekspor lainnya seperti biji kakao, jagung, kayu eboni, kayu olahan, dan sarang burung walet. Pada umumnya, getah pinus diolah menjadi keperluan produk kesehatan dan industri seperti bahan pembuatan cat, plastik, dan lainnya. Produksi getah pinus Indonesia pada tahun 2015 sebesar 33.529 ton dan pada tahun 2016 29.270 ton. 2017 meningkat sebesar 32.531 ton dan 2018 31.645 ton. 2019 mengalami penurunan menjadi 30.299 ton. Yang kelima, kelapa. Kelapa Indonesia pada tahun 2015 ekspor kelapa Indonesia sebesar 19,3 triliun rupiah dan pada tahun 2016 sebesar 18,7 triliun rupiah. 2017 sebesar 19,9
triliun rupiah, 2018 sebesar 4,9 triliun rupiah, dan pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 2 triliun rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahabat Levia Putri. Saya dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang ekspor. Dan di sini saya akan mempresentasikan tentang kendala yang dihadapi, antara lain 1. Ekspor Indonesia selama ini cenderung ditopang natural intensive products. Untuk faktor pertama adalah sebagian besar pengusaha memilih mengekspor komoditas secara langsung tanpa diolah karena sudah memiliki harga cukup tinggi. Faktor kedua yaitu komoditas sebagai mendorong ekonomi karena keterbukaan Indonesia terhadap investasi asing masih tertinggal jika dibandingkan dari ASEAN. Dan untuk yang kedua, surplus perdagangan disebabkan karena kenaikan harga dan bukan karena nilai tambah. Manufaktur Indonesia belum cukup kuat untuk terindikasi, dan ciri-cirinya antara lain 1. Sebaran industri belum merata di daerah. 2. Produksi domestik belum mampu memenuhi kebutuhan atau permintaan bahan baku domestik. Yang ketiga, kandungan impor yang tinggi. Yang keempat, kandungan impor yang tinggi menyulitkan perencanaan dan pengendalian biaya produksi. Nah, untuk yang ketiga, pemaparan market analisis atau market inteligensi masih minimal. Untuk yang keempat, ego sektoral antara lembaga pemerintah terkait ekspor. Dan untuk yang kelima, kurang pemahaman dan pengenalan terkait informasi pasar non tradisional. Yang keenam, free trade agreement atau dua mata pisau. Nah, untuk yang kedua atau yang D, saya akan mempresentasikan tentang strategi mengatasi kendala tersebut. Dan yang untuk D yaitu strategi mengatasi kendala tersebut. Untuk mengatasi kendala tersebut antara lain, sikap dan preferensi manajemen terhadap kegiatan ekspor mempengaruhi motivasi berusaha untuk terlibat di pasar internasional. Dan untuk yang kedua, preferensi manajemen terhadap ancaman dan peluang di ekspor mempengaruhi strategi ekspor. Untuk yang ketiga, produk merupakan salah satu variabel strategi pemasaran yang paling menarik untuk diteliti pada tahun 1970-an sampai 1990-an. Untuk yang keempat, elemen strategi produk yang pernah diteliti meliputi adaptasi produk. Dan untuk yang kelima, kualitas produk serta inovasi produk. Yang keenam yaitu memerlukan adaptasi produk dengan derajat yang lebih tinggi untuk dapat bersaing dengan produk yang lain. Untuk yang ketujuh, memiliki budaya spesifik atau baru. Yang ke-8 antara lain, intensitas persaingan yang tinggi di pasar ekspor membutuhkan strategi pembaruan perusahaan yang lebih efektif. Dan yang ke-9, adanya pengaruh perbedaan lingkungan antara negara asal dengan negara tujuan ekspor terhadap tingkat adaptasi produk tersebut. Sementara itu, hambatan lingkungan seperti intensitas persaingan tinggi di pasar ekspor membutuhkan strategi produk yang lebih lanjut. Terima kasih. Itulah penjelasan saya. Untuk ada salah kata atau salah bicara, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.